Ya. Topik kita hari ini adalah menggantungkan hidup dari dividen saham. Memungkinkan nggak sih Mas untuk menggantungkan hidup dari dividen saham? Mungkin, Oke. mungkin, tapi memang perlu modal yang besar juga ya. Perlu waktu yang mungkin yang cukup panjang juga. Karena kalau misalnya kita hitung dividen misalnya 5% lah. 5% untuk kita sehari-hari untuk per bulannya misalnya dapat 25 juta untuk biaya kehidupan, itu mungkin perlu investasi di angka 5M sampai 10 miliar gitu. Jadi memang itu memungkinkan, tapi mungkin butuh modal yang besar juga dan juga waktu yang cukup panjang. Kalau misalnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dividen saya rasa bisa. Apakah ada risikonya? Risiko ada dari fluktuasi saham tersebut dan juga memang siklus dari emiten, siklus dari sektornya, dari bisnisnya juga itu bisa jadi ada resiko. Kalau misalnya kayak kemarin ada pandemi nih, ada satu emiten yang sudah dari dulu itu rajin membagikan dividennya, kemudian ada pandemi, akhirnya dia labanya turun, drop sampai 50%, akhirnya dia men-stop dividennya untuk 1 tahun itu. Nah, itu adalah resikonya. Namun memang juga ada risiko lagi kalau misalnya dividen, walaupun mungkin rutin dibagikan, ada risiko dari harga sahamnya yang terus turun gitu. Ada beberapa emiten misalnya yang dia rajin bagi dividen, 10 tahun terakhir rajin sekali bagi dividen, namun harga sahamnya itu terus turun. Sehingga ada defisit ya sebenarnya. Kalau misalnya kita jual saat itu juga mungkin kita dapat dividen sekian, tapi ada kerugian di baliknya yang kita tanggung. Jadi dividen bisa untuk kehidupan, untuk kita biaya hidup, pertama butuh modal besar dan juga kita harus pintar-pintar milih emiten untuk kita investasi. Saya rasa fundamental, kalau bicara dividen, fundamental itu menjadi poin penting yang harus diperhatikan oleh investor. Oke, terus tadi udah kalau kita lihat risikonya apa, tapi ada strategi nggak sih, strategi tertentu dan juga tips-tips kalau misalkan kita punya modalnya kecil-kecil aja nih, nggak yang besar-besar. Itu ada nggak sih Mas Robertus? Ya, saya rasa kalau misalnya modalnya kecil juga tetap bisa dapat dividen ya. Dividen kan itu dari hitungnya per saham. Jadi mau kita cuma punya 1 lot pun, punya 100 lembar saham akan tetap dapat dividen. Mungkin itu untuk tabungan di masa depan. Kita misalnya rutin menyisihkan dana dari pendapatan kita untuk investasi di saham. Kita beli di 1 saham atau misalnya di 3 saham yang memang dia prospeknya bagus, fundamentalnya kuat, kemudian dia juga rajin bagi dividen. Saya rasa itu kemudian akan bertumbuh terus asetnya dan juga akan ada kompon interest juga, harga sahamnya terus bertumbuh. Seiring itu juga dividennya juga akan terus bertumbuh. Salah satu mungkin yang bisa kita lihat kalau misalnya kita lihat fundamental secara simpel adalah kita bisa lihat pertumbuhan labanya dari tahun ke tahun. Trennya bagaimana? Apakah trennya terus naik ataukah malah datar atau malah turun? Kalau misalnya trennya terus naik, saya rasa itu bisa menjadi salah satu indikator bagus untuk kita memilih emiten tersebut. Kemudian kita juga bisa melihat dari secara sektoral. Sektor apa yang kira-kira masih cukup kuat di ke depan. Kita bisa lihat dari permintaan produknya. Bisa saja perbankan. Ya, semua transaksi pakai uang, semua masih akan kemudian menyimpan uang di bank dan juga masih akan meminjam uang di bank. Saya rasa itu artinya sektor perbankan masih akan dibutuhkan mungkin sampai 10 tahun mendatang atau lebih. Itu juga bisa menjadi salah satu pilihan untuk investor. Oke, menarik. Jadi poinnya memang bisa mengandalkan hidup dari dividen.